pentingkan. Bagaimana interaksi hubungan antara anak dan orang tua, pendidik dalam hal ini guru dengan muridnya. Jadi ketika kita ingin meng-coach dengan apa yang dilakukan dengan komunikasi, dengan bertanya, tetapi ketika kita tidak punya hubungan antara orang tua dan anak atau guru atau pendidik dengan siswanya, maka coaching yang dengan metode ini sepertinya akan mengalami hambatan. Nah, oleh karena itu bagaimana kita lebih dulu memiliki hubungan. Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, jadi untuk kita untuk mendampingi, meng-coach anak atau generasi berikutnya adalah hubungan itu menjadi modal yang penting. Nah, hubungan ini sebenarnya adalah karena ada kasih dan cinta Kristus yang sudah ada pada kita. Bapak Ibu, apa bedanya mentoring? Apa bedanya? Ada yang tanya nanti ada mentor, ada coaching, nanti mungkin Pak Paulus sudah jelaskan. Tapi ketika coach ini dikaitkan dengan konseling, maka ada sesuatu yang berbeda. Kalau konseling itu terkait dengan masa lalu biasanya ya, penggalian masa lalu, penyelesaian sakit hati, kemudian apa yang terjadi di masa lalunya diperbaikin, berdamai dengan masa lalu. Kalau firman Tuhan katakan yang lalu sudah berlalu. Nah, tetapi kalau ini prosesnya adalah coaching, adalah terkait selalu masa depan, selalu berbicara tentang future. Ya, jadi apakah konseling dan coaching ini penting? Sangat penting, tetap penting. Ada proses konseling, ya Pak Paulus juga expert di dalam konseling ini juga, dengan buku-bukunya, dengan pengalaman beliau. Dan setelah berhenti pada satu state, maka pasti akan dilanjutkan dengan yang namanya coaching. Bapak Ibu sekalian, penting nggak coaching ini? Sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Paulus di awal, bahwa bagaimana generasi saat ini. Kalau saya melihat generasi saat ini yang kita perlu concern adalah mereka-mereka yang masuk dalam generasi Z atau Z generation, generasi Z. Kemudian anak-anak kita yang mungkin saat ini masih 5-6 tahun itu adalah alfa gitu ya. Nah, mereka-mereka ini yang perlu mendapatkan arahan. Bahkan buku yang tadi dikatakan stop itu tadi, puji Tuhan, saya mengikuti seminar Bu Charlotte, kemudian saya juga mendapatkan buku itu, beli, dan memang bagus sekali. Nah, ketika anak-anak ini, saya baru saja 2 hari yang lalu ketemu dengan anak-anak remaja, ya grade 7 dan grade 8. Nah, ternyata Bapak Ibu, tahun demi tahun kondisi anak itu benar-benar mereka mendapatkan protection, overprotection dari orang tuanya, sehingga kematangan secara pribadinya, kematangan spiritualnya itu benar-benar perlu diperhatikan. Mereka sedikit-sedikit akan teriak begini, mereka akan nangis, mereka basah sedikit akan ketakutan. Nah, di sekolah ini sampai akhirnya sekolah mengalami yang namanya tekanan, karena tekanan yang dilakukan itu terjadi dari orang tua. Nah, ini yang terjadi saat ini, hari-hari ini. Baru saja sore tadi saya juga bertemu dengan dosen, kami ngobrol tentang ini karena kami akan membahas masalah keterbakatan dan bakat di sebuah event. Maka ini penting. Nah, sekarang secara firman Tuhan dulu sajalah. Bagaimana? Sebenarnya mengapa anak-anak ini perlu mendapatkan coaching, ya, artinya mendapatkan bimbingan, arahan, gitu ya. Siapa yang akan memberikan bimbingan dan arahan? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kalau pertanyaannya siapa yang memberikan bimbingan dan arahan, sekarang saya akan jawab melalui firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat. Ya, saudara, saya akan bacakan. Saya tidak ada materi untuk slide. Efesus pasal 4, ayat yang ke-11 dan 12. Begini. Dan ialah. Nah, ialah ini adalah I-nya besar, berarti itu Tuhan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ini berbicara 5 jawatan,
untuk memperlengkapi. Nah, kata-kata memperlengkapi ini bagus sekali. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi siapa yang dikirim untuk memperlengkapi itu? Coaching adalah bagian dalam memperlengkapi orang-orang percaya. Siapa? 5 jawatan. Ini bukan berbicara itu adalah harus pendeta, itu harus guru. Tetapi jawatan berbicara masalah tanggung jawab dan fungsi. Kalau kita berbicara gembala, maka orang tua juga adalah gembala. Kalau kita bicara tentang pemberita Injil, orang tua juga pemberita Injil. Pengajar, orang tua juga pengajar, guru juga mengajar. Jadi, siapa yang menjadi coach adalah setiap saudara, orang percaya, yang Tuhan utus untuk mendampingi mereka-mereka yang orang percaya. Dalam hal ini lebih spesifik, saya khususkan kepada generasi dan anak-anak. Mengapa anak-anak ini, generasi ini perlu mendapatkan pendampingan atau perlu pelatih-pelatih seperti saudara? Pertanyaan itu menarik sekali, bahwa yang pertama karena anak-anak itu memerlukan perlindungan. Mereka ini perlu perlindungan. Mereka menghadapi dunia yang begitu kejam, seperti domba di tengah serigala, dan di mana dia menghadapi itu bisa saja sendirian, bisa saja dia menghadapi dengan ketakutannya, dengan kemampuan yang terbatas. Oleh karena itu perlu seorang pelatih. Saya ingat ketika seorang pelatih yang memberikan semangat kepada seorang petinju yang setelah bertanding. Ketika pelatih, sebetulnya pelatih itu tidak banyak ngomong. Seperti Pak Paulus tadi sampaikan, malah banyak tanya gitu. Tapi memang pelatih itu tidak banyak ngomong. Kalau banyak ngomong, berbeda nanti. Nah, ketika seorang petinju yang sedang bertanding, ketika dia mengalami kekalahan babak belur karena dia menghadapi lawannya, ketika dia ada di corner, ketika ada di pojok itu, pelatih akan ada di belakangnya. Dan dia akan memberikan semangat buat si petinju. Dia akan memberikan kekuatan. Dia akan, apakah kamu akan bisa menyelesaikan ini? Kan kamu pernah bisa melakukan itu. Waktu latihan, lakukan ini. Kamu pernah begitu. Jangan takut. Kamu harus mengatasi ketakutanmu. Nah, seperti itu pelatih. Ya, jadi selalu berbicara bagaimana seseorang itu menghadapi. Pelatih belum tentu bertanding. Belum tentu bertanding. Saya karena bergerak di pelayanan olahraga juga, saya pernah ketemu dengan pelatih. Kadang orang itu takut untuk menjadi pelatih. Ternyata ada ketemu seorang pelatih yang pelatih itu belum tentu dia adalah juara ternyata. Tetapi dia mengerti tentang teknik, semuanya ngerti. Tetapi belum tentu dia juara. Kalau dia pernah menjadi juara itu nilai tambah. Tetapi ada orang-orang yang takut menjadi pelatih, orang tua juga takut. Saya nggak perfect Pak Tony, saya nggak bisa Pak Tony, saya begini Pak Tony. Seorang pelatih itu tidak diperlukan kesempurnaan atau dia punya prestasi tertentu. Tapi yang penting dia punya hati untuk mendampingi, untuk bersama-sama dengan anak-anak. Dunia ini sangat jahat sekali, sehingga anak-anak ini akan menghadapi itu dan memerlukan saudara dan saya. Ayatnya akan saya ambil di dalam Efesus, sama kita akan bergerak di Efesus terus. Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi ada penyesat-penyesat yang melakukan permainan-permainan palsu, ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Karena apa? Karena ini menghambat sebuah pertumbuhan yang ada pada ayat yang ke-13. Kita itu mendampingi mereka supaya mereka itu bertumbuh. Nah, supaya apa? Supaya mereka tidak mendapatkan permainan palsu, diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran. Jahat sekali, Bapak Ibu. Saya baru saja belum selesai membaca semua total. Tetapi ketika buku tentang Mama Bear, itu ketika saya membacanya, itu
apa yang terjadi adalah ketika anak remaja meninggalkan imannya kepada Kristus, ketika itu dia cuma ngomong gini aja dengan mamanya, "Mama, aku tidak mau lagi percaya kepada Yesus." Nah, ini membuat syok, membuat kaget, sehingga mamanya itu berdoa dan sebagainya, dia nangis. Dan apa yang dilakukan oleh mama ini? Mamanya itu bukan seorang teologis, mamanya juga bukan ikut sekolah atau lulusan sekolah teologi ya. Tetapi karena kondisi anak seperti itu, akhirnya dia mempelajari apologetika. Dan saat itu dia mendampingi anak ini sampai beberapa waktu kemudian ke depan, dan sampai akhirnya anak ini kembali lagi percaya kepada Yesus. That's amazing. Ini adalah coach, bahwa dia pelatih itu mengembalikan lagi pada kondisi di mana dunia membuat anak-anak itu meninggalkan imannya. Sangat berbahaya sekali, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada begitu banyak filsafat, semua meniadakan Tuhan, semua menentang Tuhan, semuanya membuat anak-anak dan remaja kita itu semakin jauh dengan Tuhan. Dia memerlukan saudara, dia memerlukan kita untuk kita bisa mendampingi mereka. Karena seperti itu. Alasan yang berikutnya, kenapa mereka harus perlu coach? Karena mereka, anak-anak itu harus mencapai pertumbuhannya sampai pada keserupaannya. Maaf, keserupaannya kepada Kristus. Ayat yang ke-15 dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh bersama-sama berarti ya. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi ini dilatih untuk apa? Sampai di mana? Keserupaannya pada Kristus. Jadi fokusnya ini adalah sebetulnya coach ini adalah pemuritan. Kalau di dalam ABBG ini ada masuk ranah dalam routing. Setelah di reach, setelah di rescue, kemudian masuk routing pada pemuritan, di sini fungsi coach berjalan. Nah, saat ini mau kemana nih arahnya Pak Tony? Arahnya adalah hanya melihat kepada Kristus. Bukan seperti yang kita inginkan, tetapi seperti yang Kristus inginkan. Bukan yang seperti kita mau, tetapi yang Kristus mau. Inilah yang seringkali terjadi pada anak-anak terjebak ketika dia harus menggali potensi untuk bakatnya. Ketika anak itu menemukan bakatnya, mereka lupa bahwa bakat itu bukan hanya kemampuan. Bakat itu ada bagian yang namanya personality, kepribadian. Orang bisa berbakat A, tetapi kepribadiannya nggak matching, maka kita tidak bisa memaksakan. Yang seringkali ketika anak itu menemukan bakatnya, kemudian dia mau masuk di dalam menuju masa depannya, dia kebanyakan orang tua mendirect atau mengatur sedemikian rupa seperti yang orang tua mau, bukan yang Tuhan mau. Sehingga ketika anak saya tanya, "Papi, anak saya, apakah anak-anak saya harus jadi pendeta?" gitu. Oh, tidak. Kalau anak saya mau jadi apa silahkan gitu. Tetapi hati untuk melayani, hati untuk jiwa-jiwa itu sudah ada di dalam hati mereka. Tetapi di dalam marketplace seperti apa silakan. Walaupun anak saya yang paling kecil pernah satu kali bilang dengan saya begini, "Nanti yang gantiin papi itu aku," katanya. Pernah gitu, saudara. Dan dia ngomong di jemaat ketika kami pelayanan di Lumajang juga demikian. "Nanti aku akan menggantikan papi kalau aku sudah lulus kuliah dan aku sudah bekerja." Ditanyain sama jemaatnya. "Loh kenapa?" "Ya supaya aku ada waktu dululah sebelum seperti papi," katanya. Nah, itu kan artinya gini, saya tidak pernah mendirect dia juga enggak. Kalau nanti toh dalam perjalanan akhirnya dia tidak ingin menggantikan saya, ya silakan, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi jangan sampai saya mendampingi itu seperti apa yang saya inginkan. Tapi biarlah seperti yang Yesus inginkan. Hal yang ketiga yang terakhir, kenapa anak-anak ini perlu coach, perlu dimuridkan, perlu didampingin, perlu diarahkan, perlu dibimbing. Ya, kenapa? Karena begini, mereka ini punya talenta, mereka punya satu anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap anak-anak kita, yang mana kita harus belajar
kita harus mendampingi mereka untuk menemukannya. Kemudian mereka juga melihat bahwa ada rencana Tuhan dalam hidupnya, dan itu kita memfasilitasi, mendampingi sampai talenta dan potensi itu benar-benar maksimal untuk mewujudkan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya dia. Nah, ini penting sekali. Anak ini harus dibimbing, dilatih untuk menemukan potensinya gitu. Apa sih kamu ngapain? Ya, apa yang kamu bisa kerjakan gitu? Apa yang kamu bisa lakuin gitu. Nah, anak-anak saya juga begitu. Dia kamu bisa ngapain. Yang satu anak saya yang paling kecil sukanya otak-atik. Otak-atik apa aja gitu. Barang-barang rusak di rumah juga. Ya nggak apa-apa. Saya coba mencoba menemukan. Tapi dia cita-citanya juga pengen jadi pendeta katanya. Nah, saya juga bingung. Otak-atik itu jadi pendeta gimana gitu. Yang gede mikirannya dengan apa? Tentang film, multimedia, editing, layout. Sudah di situ. Jadi ya sudah, kalau memang itu arahnya ke sana, ayo silakan gitu. Nah, kita harus tahu bahwa potensi yang Tuhan berikan itu unik pada setiap anak-anak kita. Ayatnya di mana nih, Kak Tony? Kalau ada di Efesus, ada. Ayatnya ada di dalam, kita lihat Efesus pasal 4 tadi, ayat yang ke-7 dulu. Kita lihat begini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi menemukan itu sampai pada satu kesatuan saling melengkapi tubuh Kristus. Jadi potensi-potensi itu dia temukan, kemudian dia kembangkan, kita arahkan sampai itu menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi 3 hal bahwa kenapa kita harus meng-coach. Kalau saya melihat dari sudut pandang Efesus pasal 4, yang pertama karena memang mereka ada di tengah-tengah dunia yang jahat ini, mereka memerlukan coach. Jadi yang kedua, mereka harus tahu arah hidupnya dan kemana mereka akan diarahkan. Diarahkan dalam tanda petik ya, bukan diarahkan orang tuanya, tapi yang Tuhan mau, yaitu semua orang percaya ini akhirnya mencapai pada keserupaan pada Kristus. Dan yang ketiga, anak-anak ini, generasi ini menemukan potensinya, menemukan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidupnya, sampai dia menyadari rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya, kemudian memperlengkapi tubuh Kristus dan untuk sebuah pekerjaan Tuhan, dan di situ mereka bertumbuh bersama-sama lagi. Jadi siapa yang melakukan itu? Saudara dan saya yang adalah gembala, pemberita Injil, saudara adalah pengajar itu, saudara adalah rasul itu, saudara adalah nabi itu. Yang saudara kerjakan, dan jangan terlambat karena kesempatan semakin sedikit, waktu semakin singkat, sehingga kita perlu segera bangun dari tidur untuk mendampingi dan menjadi coach bagi generasi ini. Tuhan Yesus memberkati.